Yang jawab salam ini Allah berkahi. Sebelum saya melanjutkan ceramah ini, supaya semangat, saya mau kasih pantun dulu. Siap? Buah salam enak dimakan? Udah pernah belum? Kenapa bilang cakep? Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan banyak rizki, panjang umur. Yang jawab, yang kagak jawab pendek. Mau panjang mau pendek ibu-ibu? Benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulihil a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal ummam hatta yakuna yawmal qiyamati wa ala sairil ummam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil adham sayyidina Muhammadin makarimis siyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna tinaba. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi ba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita kumpul bersama-sama bersilaturahmi, bermuwajahah, bertemu muka di tempat yang baik, di acara yang baik. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang baik. Dan kita berharap malam hari ini Allah turunkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Allah bukakan mustajabud doa. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya niat Allah berikan hasilnya. Mudah-mudahan kita balik dari ini tempat semuanya tanpa terkecuali Allah ampunkan daripada kesalahan kita. Allah pandang kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah panjangkan usia kita semua dalam taatilah wa taatir Rasul. Allah jauhkan dari segala macam musibah bala. Allah berikan kepada kita sehat wal afiyah. Allah berikan luas rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak, yang bermanfaat, yang tidak capek kita carinya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi seluruh umat Islam. Ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami. Lindungi negeri kami Indonesia ya Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin mengajadu domba, menghasut ya Allah, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil negeri ini ya Rabb. Hancurkan niat jahat mereka ya Allah, hancurkan niat buruk mereka ya Allah, perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Allah, adu antara mereka dengan mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, nasibkan kami semua ya Allah
bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya lebih dahulu berdoa? Karena tidak ada satu perkumpulan umat Nabi di mana itu tempat dibacakan salawat, berzikir, bertasbih, bertahmid, kecuali ini tempat menjadikan maqamul ijabah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan semua pintu mustajab doa kita. Yang kita hormati guru kita bersama orang tua kita, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'annallahu fi tul umurih wa nafa'ana bi'ulumih. Mudah-mudahan beliau abah kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya, berikan sehat wal afiat, diberkahkan semua keluarganya, anak cucu mantunya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pondok pesantrennya diberkahi oleh Allah, setiap santri-santri yang belajar diberikan ilmu yang barakah manfaat, dan semua yang cinta mahabbah insyaallah nanti di yaumil kiamat kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Antum ma'am anta ma'am man ahab, kama qala Rasulullah SAW, kalian akan dikumpuli bersama orang yang kalian cintai. Begitu juga para habaib, Habib Muhammad bin Salim Al-Attas dan para habaib lainnya, mata'annallahu fi tul umurihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Begitu juga para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang menjadi pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambah ilmunya. Begitu juga para laskar FPI, begitu juga para laskar Bansar, mudah-mudahan semua diistiqamahkan dan sama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini Al-Fajr datang bersilaturahmi untuk mengenalkan diri. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan tali persaudaraan dunia wal akhirah. Yang tadi disebut besan karena anak Al-Fajr yang menikah dengan salah satu cucu daripada Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, yaitu putrinya Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Mudah-mudahan kita doakan pengantin ini diberikan oleh Allah kekal jodohnya, diluaskan rezekinya, dijadikan rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, dan segala hajatnya dikabulkan apabila Allah berikan keturunan-keturunan yang salihin wa salihat, amin ya rabbal alamin. Ini acara ngunduh mantu juga, acara pengajian juga, karena di sini ada pengantin baru, ada juga pengantin lama, ada juga pengantin bau. Beda. Kalau pengantin baru nikah itu serba enak, karena kata pepatah mengatakan al-jadid ladzid, baru itu enak, baru nikah manggilnya AA. Setahun 2 tahun punya anak satu masih AA, punya anak tosilu bapak siap. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkekalkan dari awalnya bilang sayang sampai akhirnya, sampai masa tuanya pun bilang sayang. Itu yang diharapkan. Jangan baru-baru doang menjadi pengantin bilang sayang, yayang bib. Udah tua peang. Walaupun sudah menjadi kakek-kakek, sudah menjadi nini-nini, tetap sebut saya. Ada satu cerita kisah, ada pertemuan reuni teman yang sudah puluhan tahun gak ketemu, usianya udah 70-80 tahun, ketemu berdua, ketemu pelukan, ciuman mereka, ya Allah, teman lama. Ngobrol, si fulan udah meninggal, si fulan udah meninggal, ya Allah. Terus diajak mampir sama si kakek-kakek ini, yuk mampir ke rumah saya. Mampir, duduk. Si sahibul bait, si kakek-kakek manggil istrinya, sayang, sayang, tolong bikinin kopi dong. 70 tahun masih manggil sayang, sayang, tolong bikinin kopi sayang. Temennya ngeliatin aja. Terus sini nini ngomong, iya sayang, sebentar. Dijawab. Temannya nanya, sejak kapan kamu manggil sayang?
Dia ngomong, semenjak aku lupa namanya. Semenjak lupa namanya, takut nyebut namanya salah, maka dipanggil sayang. Kalau nggak lupa nggak manggil sayang dia. Masya Allah, karena lupa. Ya. Inilah fenomena dalam keluarga. Makanya Islam mengajarkan bagaimana cara berumah tangga yang baik. Sekaligus Al-Fajr akan menasehati kepada putra dan putri yang baru nikah ini, karena sebagaimana menjadikan rumah tangga harmonis mawaddah warahmah. Bagaimana kalau kita buka di dalam kitab Qurratul Uyun fi Syahri Abi Yamun, di dalam kitab Uqulul Jain fi Haqi Bayani Zawjain, di dalam kitab Sa'adatul Zawjain, di dalam kitab Ahkamun Nisa, kalau kita ditarim, kita bisa lihat ada 300 judul untuk membahas bab rumah tangga. 300 judul bab rumah tangga. Kalau kita ikuti, maka kita akan menjadikan membentuk rumah tangga harmonis mawaddah warahmah. Ya. Ini saudara, ada maka di dalam kitab Ahkamun Nisa, dari segitu banyaknya kewajiban-kewajiban suami istri dirangkum menjadi 5 kewajiban suami, 1 kewajiban istri. Ini bagi anak-anak perempuan yang belum nikah, pelajari. Bagi anak-anak laki-laki yang belum nikah, pelajari. Ini dijelasin apa jangan ini? Kelamaan nggak apa-apa. Benar ini sampai jam 2. Kuat? Benar? Enak ente duduk karena diri pegel. Ya. Saya nggak bakal cerita panjang lebar, paling nggak berapa, hanya 1-2 yang saya akan ceritakan kewajiban bagi suami. Kewajiban suami manapun, baik pengantin baru, pengantin lama, pengantin bau, ada tetap kewajibannya. Selama dia memiliki istri, kewajiban suami manapun ada 5 perkara atas istrinya. Nih dengerin calon-calon pengantin. Yang pertama, kewajiban seorang suami kepada istri adalah ilmuin istrinya. Didik mereka kenal agama Allah, didik mereka kenal Allah dan Rasulnya, didik mereka mengenalikan syariat Islam. Ini kewajiban suami manapun untuk mendidik istrinya. Ajarkan mereka bab wudu, ajarkan mereka bab salat, ajarkan mereka cara istinja, cara mandi hadas besar, bagaimana prakteknya, bagaimana niatnya, dan ajarkan mereka ilmu Fatihah, bagaimana Fatihah karena syarat sah salat. Pertanyaannya, ibu-ibu jawab, pernah ibu-ibu diajari oleh suaminya? Bu, oi, masih hirup kan ya? Pernah? Benar? Tuh adul, jujur gak nih? Pernah diajarkan apa oleh suami? Kan? Kalau ibu nggak pernah diajarkan oleh suaminya, suaminya tidak pernah mengajarkan ibunya, istri-istrinya, maka suami itu selamanya durhaka, suami itu selamanya dosa. Nggak bisa, ini kewajiban. Makanya jadi suami harus mengajari istrinya bab sholat, bab wudu. Pernah ibu dipanggil, coba neng kadi, coba wudunya biar benar, bagaimana coba rukun wudunya, bagaimana niat, syarat sah niat ada berapa, lihat. Pernah diajarin kayak begitu? Tuh, ini saudara, selama tidak mengajari, selama itu suami dosa. Bagaimana caranya? Habib, saya juga nggak bisa, saya juga harus dididik. Maka kalau nggak begitu, suruh istri-istri kita mengaji, nuntut ilmu kepada para ulama, para mu'alim, ya, di mana ada majelis taklim, semuanya suruh istri-istri kita mengaji, suruh ngajarin ustadz, kiai, mu'alim, habib, tolong jelaskan, istri saya belum ngerti tentang bab wudu, jelaskan bab wudunya. Ini kewajiban yang pertama, ya. Kewajiban selama itu nggak bisa, awas. Yang kedua, saya nggak panjang lebar. Yang kedua, kewajiban suami atas istri memberikan nafkah zahir wal batin.
Zahirnya kasih nafkah kepada istri kita yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Suami bagaimanapun wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Andai kata suami mampu memberikan nafkah kepada istrinya sehari 50.000, maka si istri wajib menerima nafkah tersebut. Ya, wajib itu. Kasih, nih kemampuan saya memberikan Anda 50.000. Itu kewajiban kasih. Bagaimana kalau ada seorang wanita yang diberikan oleh suaminya uang 50.000, dia berkata, ya temahi cukup, aina serba mahal, naon iya duit, malahan dilemparkan, malahan ditolak. Maka istri yang demikian istri doraka, istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengar tuh, paham tuh. Jadi wajib nerima. Si suami wajib memberikan, si istri wajib nerima sesuai dengan kemampuannya. Jika si suami mampu memberikan yang lebih besar, berikan. Jangan jadi suami korek, medit, buntut gasiran. Mampu ngasih 100.000, keperluan 100.000, bahkan dikurangin, haram hukumnya. Awas nih, gak boleh. Kasih duit 100.000, kasih. Kita memberikan kebaikan kepada istri kita, kita kasih uang, Allah tambahin rizki. Suami yang pelit sama istrinya, bahkan Allah tutup pintu rizkinya. Ya, awas nih, jangan sampai kayak gitu. Itu nafkah zahir yang baik. Kasih istri kita yang baik, hasil lelah keringat kita yang halal. Jangan hasil korupsi, jangan hasil koruptor, jangan hasil ngambil uang orang, jangan hasil ngambil uang jariah, jangan hasil ngambil uang yatim. Kasih uang yang hasil kita berapapun, itu yang baik, yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala baik, menurut Nabi baik, berikan kepada istri kita. Itu nafkah zahir. Nafkah batin jelasin jangan. Ini banyak yang belum pada kawin ini. Jelasin? Saya akan jelasin pernikahan Nabi aja dah. Habis ini saya tutup, udah 11:30. Nabi sama, Nabi itu nikah. Bahkan Nabi istrinya lebih banyak dari kita. Tapi kita lihat, Nabi punya istri banyak, bapak-bapak punya istri satu, kita lihat. Nabi kalau habis nikah pengantinan juga. Tapi Nabi kalau habis nikah, Nabi tidak akan masuk kamar sebagaimana dalam kitab Ahkamun Nisa sebelum tamu semua pulang. Kan kalau sekarang beda, pengantin, tamu masih ada, pengantin udah hilang. Pengantin dicari kemana? Kalau Nabi sampai tamu pulang, udah pulang, baru Nabi masuk kamar, ketok pintu dulu, tok tok tok, assalamualaikum. Pintu kamar diketok, assalamualaikum. Bapak-bapak kalau masuk kamar assalamualaikum enggak? Ibu saya nggak tanya, tadi tanya diam. Sekarang pas nggak ditanya ngomong, saya nanya sama bapak, ketok pintu nggak Pak? Enggak, langsung nyelonong aja. Nabi ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka oleh istrinya. Pas dibuka oleh istrinya, apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha? Langsung cium tangan sama suami. Saya mau tanya, ibu suka cium tangan sama suami? Enggak. Diam, si mama. Saya nanya ibu, ibu sering cium tangan sama suami? Bohong. Tampangnya tampang ngawadul ya. Ya. Kalau anak cium tangan orang tua barokah. Nih anak-anak muda, cium tangan ibu kalian barokah, cium tangan bapak kalian barokah. Jangan cium begitu. Ada orang cium tangan, dia cium tangannya sendiri, bukan ajaran Islam. Saya diajarkan oleh guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Pada saat saya belajar sama beliau, langsung beliau tanya, langsung beliau panggil, walad ditanya, wahai anakku sini, suka salaman sama ibu bapak, sama umi abah? Suka ya Walid? Bagaimana salaman? Begini, salah. Diajarkan salaman pegang.
taruh di hidung kita, taruh di sedap. Tawadhu hati kita, kalau salaman orang tua bongkokin. Rendahkan diri kita di hadapan ibu bapak kita, apalagi di hadapan ibu, karena ibu jasanya ini besar. Tuh tangan ibu yang menggosok badan kita, tuh tangan ibu yang menyeboki kita, kotoran kita, najis kita, tuh tangan ibu kita. Wajar kalau kita menciumi tangannya. Awas jadi anak, jangan malu cium tangan ibu, jangan malu cium tangan bapak. Tuh tangan bapak yang menghidupi kita, tangan bapak yang membelikan baju kita, tangan bapak yang mendidik kita supaya kita bisa pesantren, bisa sekolah. Bapak jadi kuli, bapak jadi suruh orang, bapak jadi manggul, bapak gak kenal siang, gak kenal malam, gak takut panas, gak takut hujan. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi Allah. Ini bapak, makanya jangan coba-coba sama orang tua, ya. Jangan coba-coba sama orang tua, saudara. Gak akan ada berkahnya anak yang lawan orang tua, gak bakal ada berkah, gak semenggah. Kalau kita hidup mau berkah, hormatin orang tua kita. Ini keramat hidup kita, orang-orang tua kita, ibu bapak kita keramat, bukan wali-wali yang kita ziarahi, saudara. Wali-wali Songo yang kita ziarahi, wali-wali ini, itu belum ada berkahnya dibandingkan dengan keriduan orang tua. Kita ziarah ke wali-wali, kita kejar nyari berkah, kuburan orang tua nggak pernah diziarahin. Ada yang kayak gitu? Salah yang kayak begitu. Wali juga nggak bakal mau kasih barokah, berkahnya sayang ngasih orang yang model kayak begini. Dia cari keberkahan para wali-wali yang lain, tapi sama orang tua masih melotot, sama orang tua masih nyentak, sama orang tua masih marahin, sama orang tua pelit. Yang kayak gini tidak bakal dapat berkah dari para wali. Awas ini. Banyak orang-orang yang demikian, ngejar-ngejar wali, tapi orang tua dilalaikan. Kejar wali silahkan, wali itu bakal memberikan keberkahan kepada kita kalau kita juga tidak melupakan orang tua. Wali tahu yang dalam kuburan, yang masih hidup yang dalam kuburan tahu kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua. Makanya anak-anak semua nih, pemuda-pemudi, kalau pengen hidup barokah, pengen hidup berhasil, cita-cita pengen berhasil, jangan lupakan orang tua. Ya, cium tangan orang tua yang punya salah, yang gara-gara nggak punya kota, nggak punya pulsa, minta sama orang tua belum dikasih, gabrukin pintu. Ayah, ayah, mana jalmin, mana ayah di dia. Awas pulang minta maaf sama orang tua, minta maaf sama ibu, cium tangannya. Kita sama orang tua baru kata cium tangan, cium kaki orang tua aja kita masih pantas, saudara, ya. Awas nih, pengen barokah cium tangan orang tua, nggak ada lagi keberkahannya, karena doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi ke umatnya, ya. Saya balik lagi kepada ibu, bu, sare itu ya. Ibu, nanti kalau bapak mau pergi, suami mau pergi, mau pulang dari kerja, mau pergi kerja, cium tangan. Ada akhlak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi pulang dari mana-mana dakwah, Nabi kan sibuk waktunya, pulang ketok pintu ke rumah Siti Aisyah. Pas masuk, assalamualaikum, cium tangan, waalaikumsalam. Lihat Kanjeng Rasul kesangan, banyak keringatnya, maka Siti Aisyah ngambil sapu tangan. Ini akhlak bu, contoh bu, sama Siti Aisyah dibersihin keringatnya, kesangnya itu sampai kering keringat Nabi. Keringat Nabi yang sudah nempel di sapu tangan, maka diambil tabarukan, diambil keberkahan oleh Siti Aisyah, maka ditempelkan ke mukanya. Maka muka Siti Aisyah jadi bening, jadi bersih, halus dengan keringat baginda Rasulullah SAW. Walaupun tidak pakai pencuci muka, walaupun tidak pakai krim siang, nggak pakai krim malam,
nggak pakai pelembab, nggak pakai apapun, tetap mukanya mulus bersih karena keberkahan Nabi. Besok ibu contoh ya, besok suami pulang dari nelayan, pulang dari laut, pulang dari ya sawah, pas AA pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, AA, ya Allah AA kesangan, ambil sapu tangan lah. Bingung tuh suami tak, buah-buah yang bekas dia bingung kesana ya nanaunan ya semalam ayah ilmu anu barokah Habib bilang kudunya ngesangan kudu diusap-usap. Ya Allah, kira-kira Pak kalau kita pulang diusapin keringat kita senang nggak? Senang tubuh. Besok lapin keringatnya, lapin keringatnya, udah muka-mukanya, leher-lehernya, badan-badannya, ketek-keteknya lapin. Udah itu ibu ambil barokah, ya Allah berkah suami saya, ya Allah saya tempelkan ke muka. Ibu tempelkan ke muka ibu, insya Allah saya jamin dengan keberkahan suami ibu, muka ibu insya Allah panoan. Ya beda, ini mah kesang kita, itu mah kesang Nabi Muhammad, keringat Nabi Muhammad beda. Yang kayak begitu Bu, udah. Nah, Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW pas masuk pengantenan, habis masuk, Siti Aisyah cium tangan, kata Nabi, yuk kita ambil wudhu. Lihat Nabi ngajarin Pak, nih lihat nih, dengerin dalam kitab Ahkamun Nisa, buka dalam kitab Ahkamun Nisa. Nabi bilang, wahai istriku, ambil wudhu. Terus Nabi sholat sunnah pengantin. Udah ada yang pernah sholat sunnah pengantin? Bapak-bapak sholat sunnah pengantin? Usalli sunnatal arsyin raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah pengantin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Biasa salatnya ya, rakaat pertama baca Fatihah, surahnya Yasin gitu. Ya gak apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Allah dhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Udah cepet aja. Yang pendek. Nah habis lihat nih Rasulullah malam pengantin Nabi dijelaskan bagaimana karena tingkah laku Nabi, ucapan Nabi menjadi hukum bagi umatnya, harus diikuti. Maka Nabi setelah itu beres, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi nggak langsung, Nabi baca Quran dulu 1 juz. Ada yang mau pengantinan baca Quran 1 juz? Nabi baca Quran 1 juz. Ya. Masih lila kene waktuna. Mal ke subuh mal. Nabi baca Quran 1 juz, beres baca Quran 1 juz, Nabi nggak langsung. Nabi baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 117 kali. Kenapa Nabi ajarkan kita untuk baca istighfar? Karena dijelaskan kita minta istighfar, minta ampun bukan hanya untuk kita tapi kedua orang tua kita, karena malam hari ini kita akan mendapatkan kenikmatan jasa orang tua. Wajar kita jangan lupakan orang tua, ini jasa orang tua kita ya. Baca istighfar dan minta ampunin kepada saksi-saksi kita yang hadir dalam pernikahan kita, muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, karena akan hadir di dalam pernikahan kita. Itu ajaran Nabi. Lihat Nabi berakhlak, Nabi tidak akan pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Setelah 117 kali Nabi gak langsung, Nabi masih baca lagi, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 117 kali. Udah 117 kali baru Nabi lagi mana diajarkan kita duduk gendeng istri kita, peluk istri kita dari sebelah kiri Pak, bawa, jadi istri kita sebelah kanan, bawa, taruh di tempat tidur, celantangin,
cium keningnya, ada doanya. Cium bibirnya, ada doanya. Udah sampai situ aja udah. Jangan keterusan. Jangan. Itu kalau mau ngaji khusus kitabnya, ya. Karena udah malam juga, udah jam 12. Ya mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah. Ini majlis terus diberkahi oleh Allah. Siapa yang hadir akan mendapatkan keberkahan dunia wal akhirat. Semua ulama yang hadir, para habaib yang hadir semua dapat keberkahan dari Nabi Muhammad, dari Allah SWT. Sebab dia orang tua kita saudara dan Habib Abdullah bin Salim al-Attas. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Yang balik semua diselamatkan. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan keagungan baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.